Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira Julia Azhara, NBI 14122000172. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengukuran produktivitas dengan pendekatan model Postpak studi kasus PT Tangki Prima Nusantara. PT Tangki Prima Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, khususnya dalam pembuatan tangki air dan tangki industri berbahan dasar plastik. Dalam menjalankan kegiatan produksinya, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Melalui pengukuran produktivitas dengan model Postpak ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi operasional PT Tangki Prima Nusantara saat ini, serta menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Pada pengukuran produktivitas, yang pertama kita akan menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas masing-masing aspek. Di sini ada 6 aspek. Yang pertama, aspek produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan yang terakhir adalah aspek modal. Yang kedua, selanjutnya kita akan menghitung rasio produktivitas dan indeks produktivitas keseluruhan aspek. Dan yang terakhir, kita akan menganalisa aspek-aspek yang memiliki nilai rata-rata terendah berdasarkan analisa grafik rata-rata rasio produktivitas dan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek pada permasalahan kedua. Berikut ini adalah data keuangan perusahaan dimulai dari aspek produksi meliputi pendapatan bersih dan HPP, aspek organisasi meliputi nilai tambah dan biaya umum, aspek penjualan meliputi laba kotor dan biaya penjualan, aspek produk meliputi laba kotor dan biaya langsung, aspek tenaga kerja ada laba kotor dan gaji total, serta aspek modal yaitu meliputi pendapatan bersih dan modal. Yang pertama, kita akan menghitung rasio produktivitas dari aspek produksi. Di sini sudah tertera tabel dari rasio produktivitas produksi dan grafik dari rasio produktivitas produksi. Berdasarkan gambar grafik rasio produktivitas produksi, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Rasio produktivitas produksi tertinggi adalah 1,82 di bulan ke-12. Yang kedua, rasio produktivitas produksi terendah adalah 1,66 di bulan kedua, serta rasio produktivitas produksi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 1,75. Selanjutnya, kita akan menghitung indeks produktivitas aspek produksi. Pada tabel, periode dasar terletak pada bulan pertama yaitu bulan Januari dengan rasio produktivitas 1,67 dan indeks produktivitas 100. Berdasarkan gambar grafik indeks produktivitas produksi di samping, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, indeks produktivitas produksi tertinggi adalah 109 dan indeks produktivitas terendah adalah 99. Sedangkan indeks produktivitas produksi tengah-tengah yaitu antara tertinggi dan terendah adalah 105. Yang kedua ada aspek organisasi. Sama seperti sebelumnya, kita akan menghitung rasio produktivitasnya terlebih dahulu. Di sini sudah tertera tabel dan grafiknya pada rasio produktivitas aspek organisasi. Dan berdasarkan gambar grafik rasio produktivitas organisasi, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, rasio produktivitas organisasi tertinggi adalah 4,06 di bulan ke-12. Dan rasio produktivitas organisasi terendah adalah 3,25 pada bulan kedua. Untuk rasio produktivitas organisasi tengah-tengah atau antara tertinggi dan terendah adalah 3,80. Untuk hasil dari indeks produktivitas aspek organisasi berdasarkan gambar grafiknya, maka dapat dianalisis beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, indeks produktivitas organisasi tertinggi adalah 124, sedangkan indeks produktivitas organisasi terendah adalah 99. Serta indeks produktivitas organisasi tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 116.
Yang ketiga ada aspek penjualan. Pertama-tama kita akan menghitung rasio produktivitasnya terlebih dahulu seperti pada aspek produksi dan organisasi. Dan berdasarkan gambar grafik rasio produktivitas penjualan, maka dapat dianalisis beberapa kondisi. Yang pertama, rasio produktivitas penjualan tertinggi adalah 5,26 di bulan ke-12 dan rasio produktivitas penjualan terendah adalah 4,82 di bulan ke-1. Serta rasio produktivitas penjualan tengah-tengah adalah 5,12. Untuk perhitungan indeks produktivitas aspek penjualan, dianalisis dari grafik, didapatkan indeks produktivitas penjualan tertinggi adalah 109, indeks produktivitas penjualan terendah adalah 100, serta indeks produktivitas penjualan tengah-tengah atau antara tertinggi dan terendah adalah 106. Selanjutnya ada aspek produk, di mana rasio produktivitas produk dianalisis dari grafik, didapatkan nilai tertinggi adalah 0,80 di bulan ke-13 dan 14, rasio produktivitas produk terendah adalah 0,63 di bulan kedua, serta rasio produktivitas produk tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 0,74. Untuk indeks produktivitas dari aspek produk didapatkan nilai tertinggi adalah 123, nilai terendah adalah 98, dan nilai tengah-tengahnya adalah 115. Untuk aspek kelima, yaitu aspek tenaga kerja, rasio produktivitasnya dianalisis dan didapatkan beberapa kondisi. Yang pertama, rasio produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah 2,33 di bulan ke-14, rasio produktivitas tenaga kerja terendah adalah 1,48 di bulan 1, dan rasio produktivitas tenaga kerja tengah-tengah antara tertinggi dan terendah adalah 2,12. Untuk perhitungan indeks produktivitas dari aspek tenaga kerja sendiri didapatkan nilai tertinggi adalah 157, nilai terendah adalah 100, dan nilai tengah-tengahnya adalah 143. Dan yang terakhir adalah aspek modal, di mana dari perhitungan yang sudah dilakukan, didapatkan rasio produktivitas modal tertinggi adalah 0,76 di bulan ke-12 dan 14, rasio produktivitas modal terendah adalah 0,23 di bulan kedua, serta rasio produktivitas modal tengah-tengah adalah 0,63. Untuk perhitungan indeks produktivitas dari aspek modal ini, didapatkan nilai tertinggi adalah 291, nilai terendahnya 87, dan nilai tengah-tengahnya didapatkan 243. Dari perhitungan rasio produktivitas masing-masing aspek yang sudah dilakukan, dilanjut ke perhitungan rasio produktivitas keseluruhan aspek, di mana semua aspek ditotal dan dirata-rata. Berdasarkan gambar grafik rata-rata rasio produktivitas, maka dapat dianalisis beberapa kondisi. Yang pertama, rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tertinggi didapatkan 5,1, yaitu aspek penjualan. Sedangkan untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah didapatkan 0,57 yang ada pada aspek modal. Dan untuk rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek tengah-tengah didapatkan 1,89 di antara aspek produksi dan aspek tenaga kerja. Sama seperti rasio produktivitas, indeks produktivitas dilakukan perhitungan untuk keseluruhan aspek, di mana indeks produktivitas semua aspek ditotal dan selanjutnya akan dirata-rata. Berdasarkan gambar grafik rata-rata indeks produktivitas, maka dapat dianalisis beberapa kondisi. Yang pertama, nilai tertinggi didapatkan 221 pada aspek modal, dan untuk nilai terendahnya adalah 104 pada aspek produksi. Untuk nilai tengah-tengah didapatkan 114 di antara aspek organisasi dan aspek produk. Dari pengukuran produktivitas dengan pendekatan model POSPAC yang sudah dilakukan,
Rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek terendah didapatkan 0,57 pada aspek modal, dan rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek terendah didapatkan 104 pada aspek produksi. Berikut adalah peningkatan perbaikan produktivitasnya. Yang pertama, ada tindakan perbaikan yang baik untuk aspek modal. Bisa dilakukan pengendalian persediaan meliputi optimasi modal dan pengurangan biaya. Yang kedua, ada manajemen keuangan meliputi perencanaan keuangan, pengelolaan anggaran, dan optimasi penggunaan dana. Yang ketiga, analisis investasi melibatkan tujuan jelas, keuntungan versus resiko, pengelolaan dana, teknologi, dan evaluasi rutin. Dan yang terakhir, ada perencanaan dan pengembalian ekonomi perusahaan. Dan untuk tindakan perbaikan yang bisa dilakukan pada aspek produksi, yang pertama adalah perencanaan produksi yang dapat dilakukan dengan langkah identifikasi masalah, perencanaan efisien, pengendalian produksi, adopsi teknologi, dan komunikasi tim. Yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan penyusunan tata letak meliputi minimalkan jarak pergerakan, ruang penyimpanan terorganisir, alur kerja efisien, keselamatan karyawan, dan fasilitasi komunikasi. Dan yang terakhir, bisa dilakukan dengan pengendalian ongkos dan kualitas yang berfokus pada efisiensi proses, penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan tenaga kerja, penerapan pengendalian kualitas, analisis data produksi, dan kerjasama dengan pemasok. Dari pengukuran produktivitas dengan pendekatan model post-BAP, berikut adalah kesimpulannya. Berdasarkan pengukuran produktivitas dengan pendekatan model post-BAP, dapat disimpulkan bahwa aspek model memiliki rata-rata rasio produktivitas terendah di antara 6 aspek yang dianalisis. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi modal belum memberikan pengembalian yang optimal dan efisiensi penggunaan modal masih perlu ditingkatkan. Indeks produktivitas mencatatkan aspek produksi memiliki rata-rata terendah. Ini menunjukkan bahwa proses produksi mengalami tantangan dalam mencapai efisiensi yang diharapkan dan terdapat ruang yang signifikan untuk perbaikan dalam operasional produksi. Kedua hasil ini saling berhubungan karena modal yang tidak dimanfaatkan secara optimal kemungkinan besar berkontribusi pada rendahnya produktivitas produksi. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi modal dan proses produksi untuk mengidentifikasi inefisiensi dan mengembangkan strategi peningkatan produktivitas. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.